Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa dengar ya suaranya? Bisa, Pak. Bisa, Selamat Pak. malam. Ya. Kita mulai. Sekarang waktunya aske keperawatan komunitas. Kita mulai dari konsep keperawatan komunitas. Ini seperti yang kita ceritakan kemarin bahwa komunitas ini kumpulan dari beberapa individu, keluarga, kelompok menjadi satu, yang dimana intinya yang di dalamnya sini harus mempunyai tujuan dan saling berinteraksi. Kalau sudah berkumpul menjadi satu, pasti ada wilayah-wilayah yang didudukinya. Dan pasti di situ juga ada nilai, norma, keyakinan yang dianut. Itu adalah ada budaya juga, merupakan komunitas. Sedangkan keperawatan komunitas, kalau kita mengacu kepada keperawatan, nah itu ya, mengacu pada keperawatan. Nah, mana ini? Kursornya. Nah, kita mengacu pada keperawatan, berarti di sini ada pelayanan. Ya. Pelayanan kepada siapa? Ya masyarakat, karena keperawatan komunitas. Komunitasnya masyarakat. Ya, itu caranya seperti itu. Berarti ada pelayanan keperawatan kepada komunitas. Keperawatan seperti apa? Ada keperawatan yang profesional, keperawatan yang sehat dan sakit, itu. Nah, di dalam semuanya ini, di mana kita dituntut, ya, kita dituntut untuk melakukan asuhan keperawatan. Kalau sudah dituntut melakukan asuhan keperawatan, namanya asuhan keperawatan pasti ada perencanaan, terus apa aja? Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, itu ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu kalau nah, untuk menentukan perencanaan, maka perawat harus mempunyai data. Nah, itu namanya data pengkajian, ya, atau disebut dengan data primer dan sekunder. Nah, ini harus punya ini, karena kalau nggak punya ini, bagaimana cara perawat untuk melakukan perencanaan keperawatan? Nah, data ini penting, ya. Ada data subjek, ada data objek. Ya, ada data primer, ada data sekunder, dan tersier. Nah, ini merupakan suatu kumpulan untuk mencari sumber masalah yang ada di komunitas. Kalau sudah ada ini, kita bisa merencanakan sesuatu, gitu. Kalau ini belum ada, bagaimana cara merencanakan? Oh, itu belum ada. Tuh. Kalau sudah direncanakan, nah, habis itu intervensi itu di dalam perencanaan, ya, intervensi. Terus implementasi, pelaksanaan. Sudah dilaksanakan, action, ya. Kalau sudah seperti itu, barulah evaluasi. Kalau sudah dievaluasi, direncanakan kembali, dan seterusnya. Nah, ini merupakan kesinambungan, terus-menerus secara kontinus. Itu merupakan keperawatan komunitas.
Asuhan keperawatan komunitas ini perlu metode ilmiah proses keperawatan komunitas. Nah, yang saya sebut metode ilmiah yang tadi ya, kita harus mencari data, mau nggak mau. Berarti pengkajian itu merupakan pencarian data agar data-data yang kita butuhkan itu dapat berkumpul dan kita cari sumber masalahnya. Ya. Di dalam metode ilmiah ini, maka ada proses keperawatan komunitas. Ini dipakai untuk membantu perawat dalam melakukan praktek asuhan keperawatan secara sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Ini ya. Jadi, di sinilah peran perawat sangat dibutuhkan sekali karena di dalam keperawatan komunitas tujuan kita yang utama itu adalah promosi dan preventif. Ya, promosi dan preventif itu. Makanya ada keperawatan sehat dan sakit. Tidak hanya yang sakit saja, tapi sehat juga. Agar tidak jatuh kepada kondisi sakit. Nah, itu makanya dilakukan keperawatan komunitas. Karena ujung tombaknya ya promotif, preventif, rehabilitatif. Itu ujung tombaknya. Sifat asuhan yang diberikan ini bersifat umum atau menyeluruh semuanya karena mulai dari semua jenjang umur, mulai dari umur anak-anak ya, balita, batita ya, sampai usia lanjut usia dan sampai menjelang ajal. Itu keperawatan komunitas tetap diberikan. Itu makanya disebut secara umum dan menyeluruh. Fokus dari asuhannya perawat komunitas, individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat dengan penekanan pada pencegahan penyakit, peningkatan dan mempertahankan kesehatan. Intinya tetap sama seperti yang saya terang-terangan di awal, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. Ya, ada dua itu. Itu yang perlu diikutin ya. Jadi buat apa sih keperawatan komunitas? Dua itu. Ya, diingat-ingat dua. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin. Yang kedua, memandirikan masyarakat untuk hidup sehat. Ya, makanya masyarakat disebut sebagai mitra, bukan sebagai klien, pasien. Gitu ya, itu harus dipahami. Sedangkan untuk melakukan itu semua kita mempunyai beberapa pendekatan. Yang pertama kepada keluarga, yang kedua kepada kelompok. Keluarga yang bagaimana? Keluarga yang kita soroti atau menjadi masalah terbesar yang dapat berpengaruh besar kepada masyarakat tentang kesehatannya. Itu ya. Misalkan keluarga yang mempunyai penyakit menular, agar penyakit itu tidak menular ke masyarakat lebih luas. Keluarga yang mempunyai perilaku yang menyimpang, misalkan buang sampah sembarangan, akhirnya dia sebagai tokoh masyarakat membuang sampah sembarangan, ini juga perlu disoroti lebih utama ya. Atau keluarga yang dimana dapat sangat berpengaruh kepada tetangganya dan lain-lainnya, dapat mempengaruhi. Ini menjadi sorotan utama ya.
atau mengakibatkan cedera bagi tetangganya, ada keluarga dengan ODGJ misalkan, orang dengan gangguan kejiwaan, itu perlu disoroti lebih utama. Nah, kelompok bagaimana? Ya, kelompok ini ada kelompok khusus. Kalau sudah disebut kelompok khusus, kelompok-kelompok yang bermasalah biasanya seperti itu. Yang nanti kalau dibiarkan, ini pengaruhnya kepada masyarakat juga. Yang bermasalah tentang kesehatan. Itu yang utama ya. Jika semuanya tidak ada masalah tentang kesehatan, ya udah, berarti kelompok yang beresiko. Ya, misalkan kelompok-kelompok yang beresiko, kelompok yang bekerja di pabrik misal, ya, dan di mana di situ untuk keselamatan kerjanya kurang memenuhi standar, ya, dia bekerjanya di pabrik kimia, tetapi tidak memakai alat pelindung diri. Nah, ini resikonya tinggi. Itu menjadi fokus kita juga untuk kelompok-kelompok tertentu. Strategi yang digunakan untuk pemecahan masalah ada pendidikan kesehatan, ini penyuluhan ya, atau promkes ya, promosi kesehatan. Teknologi tepat guna, pemanfaatan kebijakan pemerintah. Kalau sudah berbicara tentang kebijakan, berarti berbicara tentang polisi, advokasi, itu ya. Karena itu juga berpengaruh besar ya kepada kesehatan masyarakat itu sendiri. Kalau sudah ada peraturannya, setidaknya masyarakat cedera dengan adanya seperti itu. Misalkan membuang sampah sembarangan didenda 1 juta. Nah, itu kan membuat cedera, nanti takut untuk membuang sampah sembarangan. Tujuan keperawatan komunitas, pencegahan peningkatan kesehatan melalui pelayanan keperawatan langsung terhadap individu, keluarga, dan kelompok dalam konteks komunitas. Perhatian langsung terhadap kesehatan seluruh masyarakat dan memperhatikan masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi individu, keluarga, masyarakat. Itu ya. Ini adalah tujuan dan sasarannya. Seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi ya, bahwa fokus kita individu, keluarga, kelompok. Ya, itu fokus kita dalam keperawatan komunitas. Itu merupakan subsistem dari suatu komunitas. Nah, kalau kita agar sistemnya itu bagus, maka subnya harus bagus. Gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kalau kita ingin melihat TV, misalkan, ini sistem itu saya ibaratkan TV. Agar TV ini ada acaranya kalau dilihat, terus juga cerah, ya, gambarnya jernih, dan lain sebagainya. Agar tampak seperti itu, maka elektro yang ada di dalam TV yang merupakan subsistemnya itu ya harus berjalan normal. Kalau toh nanti mix ya, speakernya misalnya speakernya ada yang rusak, yang TV itu nggak bisa bersuara gitu akhirnya. Nah, itu adalah sistem dan subsistem. Sasaran keperawatan komunitas seluruh masyarakat termasuk individu, keluarga, kelompok berisiko tinggi, kelompok penduduk di daerah kumuh, daerah terisolasi, daerah yang tidak terjangkau termasuk kelompok bayi, balita, dan ibu hamil. Ya. Semuanya ini merupakan punya resiko yang sangat tinggi. Kalau yang kemarin ini adalah COVID-19 itu ya, itu resiko yang tertinggi. Kalau sudah itu mereda, ya ada beberapa resiko tertinggi lainnya juga ya, TBC termasuk juga resiko tertinggi. Pokoknya intinya yang pertama penyakit menular itu resiko tertinggi. Ya, semua jenis penyakit menular itu resiko tertinggi.
ya. Terus daerah pemukiman. Daerah pemukiman itu juga resiko tertinggi. Kita harus lihat pemukimannya di mana. Ya. Misalkan pemukiman penduduk bersatu dengan tempat pembuangan sampah. Nah, ini juga resikonya tinggi penduduk tersebut untuk mengalami sakit. Gitu loh ya. Bayi, loh bayi itu kok masuk resiko tinggi, Pak? Iya, karena bayi itu rentan terhadap penyakit. Ya, bayi, ibu hamil, lansia itu rentan terhadap penyakit. Makanya menjadi resiko tertinggi. Apalagi didukung oleh paparan yang sudah ada ya. Menurut Anderson ada sasaran keperawatan komunitas terdiri dari 3, ya, tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Itu sudah tadi. Untuk tingkat individu, perawat memberikan ASKEP kepada individu yang mempunyai masalah kesehatan tertentu. Ya, ini kalau individu ya. Individu ya pada individunya sendiri. Biasanya kalau keperawatan komunitas selalu sudah menginjak kepada individu, ini ada 2 tipe ASKEP. Ya, ada 3 tipe ASKEP yang bisa digali. Yang pertama adalah ASKEP komunitas karena dia merupakan sub dari komunitas. Yang kedua ASKEP keluarga karena dia juga sub dari keluarga. Yang ketiga adalah ASKEP individu. Itu ya, kalau individu seperti itu. Kalau sudah menginjak ASKEP individu, berarti berkenaan dengan individu tersebut mengalami kondisi sakit. Gitu ya, mengalami kondisi sakit dan butuh pemecahan masalah. Gitu. Nah, individu ini bisa menjadi ASKEP keluarga maupun kalau menjadi ASKEP keluarga jika individu ini dapat berpengaruh kepada keluarga tersebut. Entah itu berpengaruh kepada ekonomi, entah itu berpengaruh kepada kesehatan keluarga. Itu baru menjadi ASKEP keluarga. Jadi jangan sampai salah ya. Misalkan berpengaruh seperti apa? Nah, misalkan dalam berpengaruh ya, kepala rumah tangga, dia sebagai kepala rumah tangga terus sakit. Akhirnya nggak ada yang bekerja, ekonominya turun drastis. Nah, ini dia bisa menjadi ASKEP keluarga. Dia juga bisa menjadi ASKEP komunitas. Ya, ketika kondisi dia sakit itu berpengaruh kepada komunitas itu sendiri. Misalkan dia mempunyai penyakit menular yang di mana resiko tinggi tetangganya ketularan, atau dia suka membuang sampah di tempat-tempat lain sehingga resiko tinggi kepada masyarakat yang lain dan lain sebagainya. Banyak contohnya, banyak sekali. Itu ya. Ada tingkat keluarga, ada tingkat masyarakat. Gitu. Sekarang saya ingin mencoba beberapa dari mahasiswa, mulai dari Felicia. Ya, Pak. Coba terangkan ulang bagaimana kondisi masyarakat, kondisi individu ini bisa menjadi ASKEP individu, bisa menjadi ASKEP keluarga, bisa menjadi ASKEP komunitas. Coba. Iya, Pak, terima kasih. Karena individu ini kan juga salah satu termasuk dari bagian dari keperawatan komunitas dan juga keluarga. Jadi individu masuk ke maksudnya dapat masuk dijadikan ASKEP individu, keluarga, dan kelompok. Maaf Pak, maksudnya individu, keluarga, dan komunitas. Karena dalam keluarga juga individu dapat mempengaruhi keluarga, dan pada keperawatan komunitas, individu juga dapat mempengaruhi komunitas. Oke. Nike, tolong buatkan contoh bagaimana kondisi
individu menjadi askep individu, gimana kondisi individu menjadi askep komunitas, bagaimana kondisi individu menjadi askep keluarga, dan lain sebagainya. Nike, coba on it. Nike, Jika kondisi individu tersebut tidak dalam baik, misalnya terkena suatu penyakit, maka misalnya individu tersebut adalah kepala keluarga. Nah, kepala keluarga tersebut menjadi terkena sakit, nah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga yang bisa dimasukkan ke dalam askep keluarga. bisa buatkan, Nike, bisa Ya. buatkan contoh saya selain yang saya sebutkan. Lanjut. Ya. Oke, Nike masih putus. Masih memikirkan Pak ini. Masih dipikirkan, saya kira sudah putus. Oke. Ada yang bisa, silakan. Pak, izin menjawab Iya. saya. Ya, Iya. semoga benar Pak ya. Iya. Misalkan contohnya misalkan ada salah satu anggota keluarga, salah satu individu mengalami gangguan jiwa. Nah, itu dapat mempengaruhi keluarga maupun kelompok lingkungan sekitarnya. Kalau di keluarga pasti kan karena mereka selalu berinteraksi dengan orang yang ODGJ ini, jadi ada pengaruhnya dari segi ekonomi, dari segi sosial di masyarakat, dan juga bisa saja menular, Pak. Begitu juga dengan masyarakat. Ya. Oke. Uswatun, tolong dijawab. ODGJ itu menular nggak? Uswatun nggak bisa. Sopi? Enggak, Pak. Tadi Valencia bilang ODGJ menular. ODGJ menular nggak? Secara kesehatan enggak sih, Pak. Itu kan tergantung ODGJ kan dia gangguan mental. Jadi dia enggak menular. Suara kamu berdengung. Udah jelas nggak, Pak? Alah, malah teman. Udah, matikan. Oke. Pak, maaf boleh menambahi, Pak? Iya. Iya, Pak, iya. maksud saya bukan menular, tapi karena mereka kan selalu berinteraksi. Nah, biasanya kalau yang ODGJ yang ada gangguan persepsi gitu, biasanya kan obrolannya itu kan ngelantur ya, Pak. Nah, itu mereka kalau mengikuti terus-menerus kan juga bisa itu, Pak. Itu yang saya pelajari di keperawatan jiwa. Iya, tapi itu bukan menular ya. Saya ingatkan, itu bukan menular. Itu merupakan suatu kebiasaan. Misalkan gini, kalau kita berada di kampung perenang, kita nggak bisa, pertama kita nggak bisa berenang, tapi kita berada di kampung perenang. Lama-lama kita bisa merenang nggak? Iya, bisa kalau kita ada usaha untuk belajar. Nah, itu adalah kebiasaan. Karena terpengaruh oleh kondisi. Itu ya, itu kebiasaan. Lama-lama kalau kita dapat support terus, akhirnya kita bisa berenang. Nah itu. Nanti kebiasaan sama menular beda.
beda jauh. Ya, itu harus dipisahkan. Oke, kita lanjut. Nanti lagi ada pertanyaan lagi. Tingkat komunitas sudah. Prinsip keperawatan komunitas ya, yang harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan perawatan komunitas harus mempertimbangkan yang pertama kemanfaatan. Intervensi yang dilakukan harus memberikan manfaat sebesar-besaran bagi komunitas, artinya ada keseimbangan antara manfaat dan kerugian. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi selain kita menyelesaikan masalah, kita harus menimbang manfaatnya lebih besar apa enggak daripada kerugiannya. Gitu. Itu perlu ditimbang. Jika kita mengambil suatu keputusan yang agak ekstrim misalkan. Ya. Biasanya yang agak ekstrim itu mengganggu budaya mereka, mengganggu norma mereka yang ada. Yang kamu yakini budaya mereka sedikit menyimpang dari kebiasaan kesehatan, dan kamu ingin merubah, ya ini kebiasaan yang ekstrim. Ya, kalau ekstrim ini perlu kamu timbangkan. Jika saya merubah kebudayaan tersebut, manfaatnya apa? Manfaatnya masyarakat sehat, tapi kerugiannya apa? Berdampak sangat jelek sekali kepada masyarakat tersebut. Maka kamu harus mengambil tindakan mundur dulu ya, mundur dulu. Tetapi kamu tidak lari, mundur tapi tidak lari. Lah gimana? Nah, kemarin saya ajarkan bahwa cara merubah masyarakat itu digeser perlahan-lahan, nggak langsung jeriet. Kalau kita sudah menyinggung norma, agama, budaya, jangan langsungan, geser pelan-pelan, gitu ya. Autonomi diberikan kebebasan untuk melakukan memilih alternatif yang terbaik yang disediakan untuk komunitas. Ini yang sudah saya terangkan kemarin ya, bahwa masyarakat itu adalah mitra. Jadi mereka mempunyai otonomi untuk memilih suatu tindakan. Ya kamu tawarkan solusinya, habis itu biar masyarakat yang memilih. Ya, karena masyarakat bukan kayak yang di rumah sakit sebagai tindakan kuratif. Ya, bukan seperti itu. Lebih baik menyadarkan masyarakat daripada kita mendoktrin mereka agar sadar. Itu perubahannya akan, kalau kita mendoktrin, misalkan saya doktrin, ya, Malaysia harus mencintai saya. Nggak mau Pak, saya mencintai Bapak. Saya paksa untuk menikah, misalkan. Ya. Nah ini pada nantinya hatinya tidak bisa jatuh ke saya dan cepat cerai atau lain sebagainya. Ini adalah doktrin. Ya. Nah, harapan saya tidak seperti itu di masyarakat. Maka harapan saya adalah sebagai mitra, bukan doktrin. Gitu. Sehingga dia bisa sadar sendiri. Misalkan saya kasih ini kesukaannya Felicia, saya kasih ini dan itu dan lain sebagainya. Akhirnya luluh mencintai. Nah, itulah yang lebih kental kalau berada di masyarakat ya. Kalau berada di masyarakat seperti itu. Itu yang saya harapkan. Kalian menjadi sebagai role model di masyarakat itu sendiri. Kalau sudah menjadi role model masyarakat, masyarakat mau bermitra dengan kalian. Masyarakat bisa sadar akan kesehatannya sendiri akhirnya. Nah, ini akan lebih bagus. Ketika tidak ada kamu, masyarakat akan menjalankan itu semua. Tuh ya. Makanya harus diberi
otonomi. Keadilan melakukan upaya tindakan sesuai dengan kemampuan kapasitas komunitas. Jangan dipaksa kalau memang nggak mampu gitu loh. Falsafah keperawatan komunitas, ada keperawatan komunitas merupakan pelayanan yang memberikan perhatian terhadap pengaruh lingkungan. Nah, berarti semua lingkungan yang ada di komunitas, baik biologi, psikologi, sosial, kultural, spiritual, dan lain sebagainya. Falsafah yang melandasi keperawatan komunitas mengacu pada falsafah atau paradigma keperawatan secara umum, yaitu manusia yang merupakan titik sentral dari setiap upaya pembangunan kesehatan. Karena lingkungan itu sehat, lingkungan itu sakit, itu biasanya karena olah manusia itu sendiri, gitu loh. Maka yang menjadi titik sentral di dalam keperawatan komunitas ya manusianya. Manusianya sadar enggak tentang lingkungannya? Manusianya sadar enggak tentang kesehatannya? Manusianya bisa mandiri enggak dengan kesehatannya? Nah, itu. Makanya titik sentralnya ya manusianya sendiri. Ini yang merupakan paradigmanya ya. Nah, dengan adanya manusia semuanya berpengaruh, entah itu lingkungan, kesehatan, komunitasnya sebagai unit pelayanan kesehatan dasar, keperawatan pencegahan 3 level itu ya, promosi, preventif, dan rehabilitatif. Ini keterangannya ya. Semuanya ya seperti yang saya terangkan tadi, berpengaruh kepada manusia. Dan manusia mempengaruhi semuanya. Maka ada proses keperawatan komunitas. Yaitu asuhan keperawatan komunitas merupakan suatu proses yang kompleks. Ya. Kompleks itu secara menyeluruh. Yang tadi kita singgung bahwa keperawatan komunitas secara umum dan menyeluruh. Ada 5 tahap ya menurut teori Newman. Pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi. Ya, karena kalau kita merencanakan sesuatu ya harus kita tahu masalahnya apa, ya kan? Kalau masalahnya nggak tahu kita merencanakan apa? Mau kita ini tim kesehatan, makanya harus ada pengkajian. Setelah kita kaji, barulah kita menginjak kepada diagnosa keperawatan. Kita memilih, kita menskor, ya, menskor diagnosa keperawatan tersebut mana yang lebih diutamakan untuk pencegahannya, gitu ya. Terus kita rencanakan, kita lakukan implementasi tindakan, setelah itu kita evaluasi. Setelah evaluasi kembali lagi ke perencanaan dan lain sebagainya. Ini pengkajian ya, kok. Jadi di samping kamu mencari data, ya, data sehat sakit tentang masyarakat itu sendiri, setidaknya kamu juga mengenalkan diri kepada masyarakat, agar masyarakat itu tahu kamu, ya. Yang penting itu masyarakat tahu kamu. Kalau sudah tahu kamu, masyarakat bisa memahami kamu. Itu harapannya. Kalau itu sudah, kamu sudah dapat chemistry. Enak kalau sudah dapat chemistry ya. Kamu bermitra, bisa lancar, ya. Kamu menjadi role model. Itu kalau sudah chemistry. Kalau belum, gimana? Gitu ya. Kalau pengkajian itu ada beberapa cara ya. Ada interview, ya, wawancara. Ada observasi, bisa kita amati dari dekat maupun dari jauh. Analisa data sekunder. Kalau analisa data sekunder ini datanya sudah ada ya, tinggal kita menganalisis saja. Mungkin data dari Puskesmas bisa, data dari desa juga bisa. Jadi kita analisis. Mindset survei dari catatan kecil ya, bisa juga.
Survei terstruktur sudah dilakukan survei berkali-kali ya secara kontinu. Nah, ini juga bisa. Angket juga bisa. Jadi banyak caranya ya mencari data. Bahkan kuesioner juga bisa, kuesioner ya. Kuesioner juga bisa. Tuh. Lembar checklist juga bisa. Banyak. Jenis data ada data subjektif, data yang diperoleh dari keluhan atau masalah yang dirasakan, ya. Subjek, pokoknya subjek itu ya keluhan. Entah keluhan individu, entah keluhan keluarga, entah keluhan masyarakat, entah keluhan kelompok, itu namanya data subjektif. Kalau objektif, hasil dari kita. Kita melakukan pengkajian, kita melakukan observasi, itu namanya data objektif. Ini pengajian data dasar, pengajian inti komunitas, ya, dilaksanakan dengan singkat mengenai data penduduk sebagai struktur inti. Riwayat kesehatan yang ada, konsep diri, bentar lagi mati ini. Ya, bentar lagi mati, kita gabung lagi, sebentar lagi mati.